Selamat datang kembali di Training Digital Forensik. Pada modul 3 ini kita akan membahas mengenai hard disk dan juga file system. Ada dua tipe disk yang ada saat ini, yaitu hard drive dan juga solid state drive ataupun SSD. Hard disk adalah non-volatile storage device yang digunakan pada sistem komputer. Mekanisme hard disk adalah membaca data dari satu disk dan menulis itu ke disk lainnya. Hard disk ini merecord data secara magnetik. Untuk SSD, proses store data sama dengan hard disk, namun lebih cepat dalam memproses dan juga mengakses data, dikarenakan SSD ini menggunakan teknologi microchip. Namun harga dari SSD ini lebih mahal dari hard disk. Main komponen dari hard disk adalah motor, akuator, dan juga platter, di mana akuator berfungsi untuk membaca data yang ada di platter, sedangkan motor berfungsi untuk memutar letak dari platter sehingga data bisa dibaca secara menyeluruh. Logical struktur dari hard disk adalah file system dan juga software untuk mengkontrol akses ke storage di dalam disk. Logical struktur pada hard disk sangat berpengaruh terhadap performa, konsistensi, dan juga compatibility dari si hard disk storage ini. Setiap operating system memiliki perbedaan file system yang berbeda, dan menggunakan berbeda-beda cara juga dalam melakukan arranging dan juga controlling akses terhadap hard disk. Ada beberapa elemen dari hard disk. Yang pertama itu adalah track. Track adalah lintasan pada hard disk atau bagian dari hard disk yang membentuk lingkaran konsentris. Lalu ada sektor. Sektor adalah bagian kecil dari physical storage di dalam suatu platter, di mana sektor ini memiliki size yang hampir selalu 512 bytes. Yang terakhir adalah cluster. Cluster adalah lintasan yang terdapat pada sektor, yaitu kelipatan terkecil dari sebuah hard disk yang dapat digunakan untuk menyimpan data, atau merupakan lokasi penyimpanan terkecil dalam hard disk yang memiliki ukuran tergantung pada besarnya hard disk. Ada juga yang namanya slack space. Slack space adalah area dari disk cluster antara akhir file dan juga akhir cluster. Jadi slack space ini adalah bagian kosong dari cluster ketika si file mengisi cluster tersebut, namun size-nya kurang dari size cluster, sehingga ada space yang kosong di antara cluster tersebut. Lalu ada loss cluster. Loss cluster adalah cluster yang ditandai oleh operating system, namun tidak terdapat file apapun di dalamnya. Biasanya loss cluster ini muncul karena adanya aktivitas file yang terinterrupt. Misal ketika file di-copy namun tidak komplit ataupun di-close. Selanjutnya ada bad sector, di mana bad sector ini adalah bagian dari disk yang rusak dan tidak bisa dioperasikan. Biasanya dikarenakan terdapat configuration problem. Di dalam hard disk terdapat yang namanya MBR ataupun master boot record, di mana MBR ini adalah first rector dari sebuah data storage. Di dalam MBR terdapat informasi file yang ada di disk, lokasi file tersebut, besaran filenya, beserta data lainnya yang ada di MBR. MBR juga digunakan untuk holding partition table, juga untuk bootstrapping OS. Nah, ada juga yang namanya file system. File system adalah satu set dari tipe data yang digunakan untuk storing data, data hierarki, dan juga recovery data. File system menyediakan mekanisme untuk user menyimpan data secara logical di dalam hierarki file ataupun juga directory. Di dalamnya juga terdapat format untuk menspesifikasikan path ke dalam file yang ada di struktur dari directory. Major file system termasuk path, NTFS, ext2, ext4, dan lain sebagainya. Kita masuk ke dalam pembahasan FAT atau File Allocation Table. FAT atau File Allocation Table adalah file system yang pertama kali muncul dan digunakan sejak sistem DOS pada Windows. Saat ini sudah jarang sekali FAT digunakan karena sifatnya yang terbatas dalam mentransfer dan juga menyimpan data. Terdapat 3 versi dari FAT, yaitu FAT12, FAT16, dan juga FAT32. Di mana perbedaannya hanya pada besaran limit yang di-provide pada clusternya. Nah, sedangkan untuk file system yang saat ini digunakan adalah NTFS atau singkatan dari New Technology File System. NTFS ini adalah versi improvement dari FAT, di mana di dalamnya sudah dapat menyimpan metadata dan juga menggunakan advanced data struktur untuk meningkatkan kecepatan dan performa dari disk, serta terdapat additional extension seperti security access control dan lain sebagainya.
Berikut ini adalah beberapa file system dari NTFS. Dari berbagai macam file system yang ada di NTFS yang biasanya digunakan dalam forensik adalah $MFT, di mana MFT ini berisi record dari setiap file yang ada di disk, dan juga $log file yang digunakan dalam recovery file. Di dalam disk juga terdapat istilah yang namanya RAID storage system. Jadi RAID storage system ini atau redundant array of independent disk, sesuai namanya adalah teknologi yang menggunakan beberapa disk yang disatukan dalam bentuk array yang fungsinya adalah untuk menyediakan satu volume besar disk dari gabungan beberapa disk. RAID ini menyediakan metode untuk mengakses satu atau banyak hard disk yang terpisah sehingga mengurangi resiko dalam kehilangan data in case terdapat disk yang failure ataupun yang rusak, dan juga meningkatkan waktu akses data dalam disk. Ada 4 level RAID yang umum digunakan, yaitu RAID 0, RAID 1, RAID 5, dan 10. Pada RAID 0, disk yang digunakan minimal adalah 2 disk, di mana data akan di-store secara random pada disk sehingga pada level ini tidak terdapat data backup. Ketika salah satu disk rusak, maka file-file yang ada di dalam disk tersebut akan hilang ataupun tidak akan bisa di-recovery. Namun, setidaknya beberapa data yang ada pada disk lainnya tidak akan hilang. Volume maksimum yang bisa dipakai adalah gabungan dari kedua disk yang diberikan. Misalkan satu disk memiliki kapasitas 1 GB dan satunya 1 GB. Maka dengan RAID 0 kita akan memiliki kapasitas maksimum 2 GB pada sistem. Pada RAID 1, data akan di-mirror di setiap disk, sehingga ketika disk 1 rusak maka akan ada backup pada disk 2. Namun pada level ini, volume maksimum disk yang bisa di-provide hanya setengah dari gabungan dua disk tersebut. Misal, terdapat 2 disk yang masing-masing kapasitasnya 1 GB. Maka ketika digabungkan dan dibuat RAID 1, maksimum volume yang bisa digunakan hanya 1 GB. Pada RAID 5, membutuhkan minimum 3 disk untuk digabungkan. Pada RAID 5, data akan disebar pada member disk dan di salah satu disk akan dibuatkan copy ataupun backupnya. Bisa dilihat pada gambar RAID 5, pada disk 1 menyimpan data A1, B1, dan kopian dari C. Sedangkan disk 2 menyimpan data A2, C1, dan kopian dari data B. Jadi setiap disk memiliki kopian data dan sebaran data. Namun pada RAID 5, penulisan data menjadi lebih lambat. Dan yang terakhir adalah RAID 10, di mana RAID ini adalah gabungan RAID 0 dan juga RAID 1. Untuk mengimplementasikan RAID 10 ini, kita minimal membutuhkan 4 disk. 2 untuk data dan 2 lagi untuk backup. File carving adalah teknik untuk merecover file dari unallocated space di hard disk dikarenakan hilangnya metadata file. Dalam file carving, identifikasi dan juga ekstraksi file berdasarkan karakteristik tertentu seperti file header ataupun footer digunakan daripada extension ataupun metadata. File header adalah suatu signature atau biasa juga disebut magic number, di mana di dalamnya terdapat informasi baku mengenai format file. Merubah ekstensi file tidak bisa merubah file headernya. Investigator dapat melihat header file dengan tool seperti hex viewer, hex editor, ataupun with hex. Dan berikut ini adalah contoh dari magic number. Ketika kita membuka suatu file dengan menggunakan hex viewer, kita akan melihat header awal dari si file tersebut itu berupa hex number. Nah, contoh di sini adalah hex number dari JPEG. Hex numbernya adalah FF dan D8. Ketika kita bandingkan dengan list magic number, FF D8 ini adalah format dari file JPEG. Untuk list magic number bisa kita cari di Google dengan kata kunci magic number list. Sekian pengenalan hard disk dan juga file system pada modul ini. Next modul kita akan membahas mengenai duplication dan juga acquisition. Terima kasih.